Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala jamiyatana harwatatal hasanah wa fataha li awliyaihi bitawsafi abwabil jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad alladzi qaidil khalqi wa mahadis sunnah wa ala alihi wa sahbihi dawil kullu marjana amma ba'd. Haditul mukarram, para habaib, para kiai, para asatid, bencukan keluarga besar dari Bani Abdul Karim, Bani Thayyib, sedaya Syekh hadir. Tak bisa nyebut kita situng sebutan kalau muljaki para habaib sedaya Sadatul Alawiyyin, wabil khusus Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf yang insyaallah akan memberikan ceramah nasihat kepada kita semua dan juga para habaib yang lain. Bencukan dekah keluarga besar dari Bani Abdul Karim sedaya jannah seperti ngelak hormatin, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Keramat Kiai Haji Ataullah bin Kiai Haji Asad Jalal Abdul Karim, Kiai Haji Baharuddin, Kiai Marhul Karim, Kiai Ahmad bin Sufyan, Kiai Muhammad bin Sufyan seperti ngelak hormatin. Dan gula mewakili dari keluarga besar dari Pondok Pesantren Keramat mengucapkan rasa terima kasih deka kehadiran panjenengan seteja bencekan nyon seporah omong nebede penempatan hidangan bencukan penataan sekorang sampurna atau peletaan sekorang saya ben matar sekelangkong deka kesemangatan panjenengan yang sehingga terlaksana acara ini dengan sukses dengan baik membantu tenaga, ekonomi, finansial, bencukan doa serta semangat deka cakanca khususnya para alumni, para santre bencukan cakanca sebedeneng luar yang terus memberikan semangat yang sehingga acara guru mulia kita Kiai Haji Abdul Karim bin Muhammad Thayyib nikah bisa terlaksana sampai yang ke-75 tahun. Alhamdulillah. Nikah dan gula nikah pakon sarang Kiai atau makon mecah biografi singkat walaupun sangkona banyak nikah tapi japon beliau dipersingkat saos beberapa poin ya, agar supaya kita bisa meneladani. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah al-alim al-allama as-sufi ad-da'i ilallah wa rasulihi biqaulihi wa fi'lihi al-arif billah Mbah Kiai Abdul Karim bin Muhammad Thayyib bin Qadi bin Khawarizmi bin Bahuddin Arya Bacinan bin Rasaud bin Abdullah bin Darabungsoh bin Abdul Qidam Arsaji bin Ali Talang Parompong bin Abdullah Gulugur bin Isbat Astamanah bin Hafiduddin Bukabu bin Syahabuddin Margaraga bin Raden Abdurrahman Panembahan Qadi bin Said Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Beliau lahir sekitar tahun 1303 Hijriah atau berketepatan dengan tanggal tahun 1885 Masehi di desa Bendungan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Beliau sejak kecil berguru kepada ayahnya dan pada usia sekitar 13 tahun setelah hafal kitab Aqidatul Awam diantarkan oleh ayahnya untuk mengaji dan mondok di pesantren Gentong Pasuruan di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Ghafur Sepuh, seorang kiai sepuh yang seangkatan dengan Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Di sini beliau belajar kitab tajwid, tauhid dan fikih, kemudian berangkat ke Bangkalan Madura untuk mondok di pesantren Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Setelah selesai dari Bangkalan dilanjutkan mondok kepada Kiai Haji Hazin Panji Sidoarjo, kemudian mondok di Tebu Ireng, Jombang, menjadi santri pertama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari. Bahkan di pondok pesantren Tebu Ireng
beliau menjadi badal atau pengganti Munawib Ki Haji Hashim Asy'ari untuk mengajar santri lainnya yang pada saat itu masih belum ada sistem madrasah. Setelah dari Tebu Ireng Jombang, beliau pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji serta menuntut ilmu kepada ulama dan aulia di tanah haram Makkah. Di antara guru-guru beliau ketika di Makkah ialah satu, Al-Allamah Mufti Syafi'iyah Makkah Habib Hussein bin Muhammad Al-Absi. Dua, Syekhul Islam Muhammad Sa'id bin Muhammad bin Salim Bagsil. Tiga, Mufti Syafi'iyah Makkah Al-Faqih Syekh Umar bin Abi Bakar Bajunaid. Empat, Al-Hafidh Muhaddisul Haramain Syekh Umar Hamdan Al-Maghrasi. Lima, Al-Habib Muhsin Al-Absi. Enam, Al-Habib Ali Al-Absi. Tujuh, Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Hasani Al-Maliki, mbana Sayyid Maliki kat sah, Sayyid Muhammad Maliki. 8, Syekh Abu Bakar bin Muhammad Sa'id Bagsil. 9, Syekh Mahfud Tarmas. 10, Syekh Ibrahim Dagestani. 11, Syekh Syaiban. 12, Syekh Ali Al-Maliki. Dan yang ke-13, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Azab Sahibul Maulid. Ini di antaranya guru-guru yang ketika beliau mondok ada di Mekah. Setelah 9 tahun mondok di Mekah, beliau pulang untuk dijodohkan dengan gadis pilihan orang tuanya, namun calon istrinya meninggal duluan sebelum dinikahkan dengan Abdul Karim Mudah. Terus sehingga beliau kembali lagi ke Mekah melanjutkan mondok selama 3 tahun. Jadi 9 tahun mondok terus mari nikah eka binaki karena bekala nikah sobong umur pas ngelanjut lagi boleh 3 tahun. Selama di Mekah, Abdul Karim Mudah sangat disiplin mendalami ilmu agama, khususnya ilmu tasawuf, terlebih kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Alim Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sehingga mendekati hafal di luar kepala. Bahkan ketika ada iskar atau hal yang masih belum dipahami dalam kitab Ihya tersebut, maka didatangi langsung oleh sang muallif, yaitu Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saking hebat, saking keramat, sambungan dekah guruna ta'lif nikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikarenakan keahliannya dalam kitab Ihya tersebut, salah seorang gurunya memberi lakop atau julukan Abul Ihya Ulumuddin kepada Abdul Karim Mudah nikah. Seperti ulama lainnya, beliau juga diperintahkan oleh gurunya untuk mengajar di Masjidil Haram Mekah. Di antaranya beliau mengajar kitab Tuhfah karya Ibnu Hajar Al-Haytami dan kitab tafsir Baidawi, dan pengajarannya diikuti oleh santri dan ulama dari berbagai negeri. Menurut Kiai Zainal Abidin Rembang Pasuruan, beliau mengaji kepada Kiai Abdul Karim di Makkah Mukarramah. Beberapa kitab diantaranya adalah kitab Ibnu Aqil, Tafsir Jalalain, dan kitab-kitab Fathul Ma'in yang lainnya. Mengenai kealiman beliau diakui oleh para alim ulama dan habaib di zamannya. Di antaranya diceritakan oleh Kiai almarhum Kiai Haji Saifullah Jufri bahwa seorang kiai dari Bangil Pasuruan ingin bertanya dan mengaji kitab kepada Kiai Abdul Karim. Kiai tersebut bertanya khusus masalah perempuan mutahayyirah dalam bab haid. Di dalam kitab Fathul Wahhab mengenai bab tersebut sangat terkenal kesulitannya. Sebelum mengaji, kiai tersebut memberitahukan sebelumnya dan akan kembali lagi setelah seminggu dengan harapan agar ada kesempatan bagi Kiai Abdul Karim untuk mutalaah kitab tersebut. Setelah kiai itu datang, ternyata Kiai Abdul Karim baru saja mencari kitab Fathul Wahhab, dan setelah ditemukan dibersihkan karena banyak debunya. Hal tersebut memberi pengertian bahwa beliau tanpa persiapan sebelumnya. Jadi langsung Pak kiai neka teretan pondok taki kiai tapa tanpa etengalen tanpa mutalaah langsung itu tuaki neka kiai
jawabannya ya kan, Masya Allah. Di antaranya perjuangannya setelah 12 tahun lamanya berada di Mekah, Ki Abdul Karim pulang ke tanah Jawa dan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang gadis cantik dan solihah bernama Sofiyah binti Haji Abdul Fattah dari kota Pasuruan. Setelah berumah tangga, beliau kemudian menetap di kota Pasuruan sekitar tahun 1336 Hijriah. Beliau membuka pengajian kitab fikih dan tasawuf di Kepatihan kota Pasuruan dan Masjid Jami Al-Anwar kota Pasuruan yang diikuti oleh ribuan masyarakat umum, bahkan para kiai pun banyak yang mengaji kepada beliau. Di samping itu beliau juga mendapat tugas untuk menjadi imam dan khotib sholat Jumat di Masjid Jami Al-Anwar kota Pasuruan. Pada saat Habib Alwi bin Segaf As-Segaf datang dari Hadramut, Habib Alwi Gunung Agung gak sah, saya pertama kali dari Yaman, depak dari Indonesia, dari Pasuruan, dan belum pandai berbahasa daerah, maka Ki Abdul Karim yang diminta untuk menjadi juru penterjemah di setiap pengajiannya di Pasuruan. Dengan demikian Ki Haji Abdul Karim merasa dan mengakui bahwa Habib Alwi As-Segaf adalah gurunya. Setelah beberapa tahun tinggal di kota Pasuruan, beliau membangun rumah dan kemudian membangun sebuah pondok pesantren di Dusun Keramat, Desa Pulukerto, Kecamatan Keraton Pasuruan. Akhlak beliau di dalam menjalankan hukum agama untuk pribadinya, beliau sudah mengambil hukum yang berat. Beliau tidak mau gambar-gambar atau foto manusia atau hewan, sehingga beliau tidak mau memiliki kitab Kamus Munjid dan Tafsir Tantawi yang di dalamnya dipenuhi oleh gambar-gambar hewan dan manusia. Beliau juga tidak mau difoto, bahkan apabila dicuri untuk difoto secara diam-diam, maka hasil fotonya selalu rusak. Tak pada bareng kompo ya, banyak selfie. Allahumma shalli ala Muhammad. Kegiatan rutinitasnya, Ki Abdul Karim mengajar para santri di pondok pesantren yang dibangunnya, pondok pesantren Keramat ini kah, dan juga mengajar masyarakat umum melalui pengajian-pengajian rutin yang diadakan di masjid-masjid di daerah Pasuruan, di antaranya di Musola Kedung Dowo, Masjid Keraton, Masjid Kebon Agung Pasuruan, Masjid Jami Al-Anwar, Musola Kepatihan dan lain-lainnya. Selain itu juga memberikan mau'idhah kepada masyarakat luas melalui pengajian-pengajian umum yang ada di sekitar Jawa Timur nikah. Maziyah atau keistimewaan karomahnya, Ki Abdul Karim mempunyai ketegasan dan wibawah yang luar biasa yang sulit ditandingi oleh orang lain, khususnya dalam hal berdakwah. Dalam setiap dakwanya hampir seluruh hadirin mengucurkan air mata karena tersentuh oleh materi dakwah yang beliau sampaikan. Diceritakan oleh Kiai Haji Muhammad Rasulullah ketika beliau berceramah di hadapan masyarakat, tapi di seberang sungai ada banyak para penjahat yang sedang bermain judi, maka Mbak Abdul Karim sepuh berteriak dengan suara lantang, "Hai orang yang ada di seberang sungai sana, barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat harus datang ke sini ikut pengajianku sekarang juga." Spontan para penjahat itu membubarkan diri dan lompat ke sungai untuk menyeberang, berenang dan langsung mengikuti pengajian beliau dalam keadaan basah kuyup berada di barisan terdepan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam kesempatan lain, Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan bercerita bahwa Kiai Abdul Karim adalah seorang wali yang sangat luar biasa yang mengetahui rahasia-rahasia atau sir aulia. Kiai Hamid sampai bercerita sebagai berikut, "Dahulu ketika aku masih baru menikah dan pindah dari Lasem ke Pasuruan,
dan belum ada yang kenal diriku. Saat itu Kiai Abdul Karim naik dokar bersama putranya yaitu Kiai Ahmad, Kiai As'ad. Lewat di jalan, ketika melihat aku dari kejauhan, beliau berhenti dan memanggilku, "Hei Hamid, sini." Saya dengan perasaan takut dan sungkan kepada beliau yang sudah sepuh spontan menghadap. Beliau lantas memperkenalkan kedua putranya, "Ini anakku Ahmad dan As'ad, doakan keduanya ya agar menjadi orang yang selamat dunia akhirat." Saya tidak mau karena sungkan, tapi Kiai Abdul Karim memaksaku sehingga aku berdoa untuk putranya tersebut. Hal ini menurut Kiai Abdul Hamid menunjukkan bahwa Kiai Abdul Karim adalah seorang yang mengetahui sir wilayah yang ada dalam diri Kiai Abdul Hamid, yang kemudian hari akhirnya terkenal dengan menjadi seorang waliullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Di Kiai Ahmad Lebak Winongan bercerita kepada Kiai Muni Abdul Karim bahwa ia pernah bersama Kiai Abdul Hamid menghadiri acara khol seorang kiai besar di daerah Probolinggo yang dihadiri oleh banyak ribuan kaum muslim muslimat, sehingga di dalam hati Kiai Ahmad berujar, "Wah, kiai yang di kholi ini pasti seorang wali besar yang luar biasa." Spontan Kiai Abdul Hamid menoleh berkata sambil berkata, "Wali yang di kholi ini apabila dibandingkan dengan Kiai Abdul Karim maka sangat jauh, masih lebih tinggi kedudukan kewaliannya Kiai Abdul Karim Keramat." Keluarga dan wafatnya, yang terakhirnya keluarga dan wafatnya. Dari pernikahan beliau dengan Nyai Hajjah Sofiah dikaruniai putra putri, di antaranya satu Kiai Haji Muhammad Thayyib, pengasuh pondok pesantren Keramat Keraton Pasuruan. Nomor dua Muhammad Abdul Fatah, wafat sebelum nikah. Tiga Nyai Hajjah Marfu'ah, istri Kiai Haji Jufri. Empat Kiai Haji Ahmad, pendiri pondok pesantren Darul Ulum Pacar Keling Kejayaan. Nomor lima Kiai Haji Muhammad As'ad, pengasuh pondok pesantren Keramat. 6 Muhammad Toha, wafat masih kecil. 7 Kiai Haji Muhammad Munif, pendiri pondok pesantren Darul Karomah Gunung Jati Keramat. 8 Nyai Hajjah Mardiyah, istri Kiai Haji Sufyan Keramat. Dan yang ke-9 Asyiatus Sofah, wafat meninggal waktu masih kecil. Sudah menjadi sunnatullah bahwa semua yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian, tidak terkecuali oleh guru-guru, tidak terkecuali oleh guru mulia kita Mbah Kiai Abdul Karim Sepuh radhiyallahu an. Setelah menderita beberapa sakit, Kiai Abdul Karim wafat pada hari Senin tanggal 12 Dzulhijjah sekitar 1369 Hijriah, berketepatan dengan tanggal 25 September 1950 Masehi, dan dimakamkan persis di sebelah barat makam ayahandanya di Desa Bendungan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Inilah beberapa sekelumit setetes dari perjalanan kehidupan manakib guru mulia kita, pendiri pondok pesantren Kiai Abdul Karim, pondok pesantren Keramat nikah. Muka-muka kula sareng panjenengan bisa meneladani walaupun tidak kesemuanya, memetik dari perjalanan kehidupan beliau ya, sehingga kita semua bisa mendapatkan keberkahan dan juga menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Akhirnya dan kula nyuwun maaf saya kurang lebihnya. Muka-muka kula sareng panjenengan si hadir yang membantu acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik, mudah-mudahan mendapat barokahnya. Amin Allahumma amin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.